Ya, jadi kita melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, di situ Rasul Paulus mengucap syukur untuk jemaat yang ada di Roma. Nah, mungkin kita bertanya beberapa pertanyaan. Pertama-tama, Paulus belum pernah ke Roma. Bagaimana dia mempunyai satu jiwa yang sedemikian rupa sehingga dia mau mengucap syukur untuk jemaat yang ada di Roma. Itu adalah sesuatu hal yang sangat indah, sesuatu teladan yang sangat indah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dan juga kita melihat bagaimana Paulus dia berdoa untuk jemaat yang ada di Roma. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan adalah saksi daripada dia di dalam dia mendoakan jemaat yang ada di Roma. Nah, pertama-tama di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus atas jemaat yang ada di Roma. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-8 dengan sangat jelas mengatakan, katanya, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, ada orang pernah bertanya demikian, mengapa Paulus mengucap syukur untuk jemaat yang ada di Roma? Ya, ada yang menjawab katanya itu karena kebiasaan Rasul Paulus pada waktu dia mendengar tentang kebaikan daripada jemaat yang ada di manapun juga, dia akan selalu merasa bersyukur untuk mereka. Nah, ini adalah satu teladan sebagai hamba Tuhan, satu jiwa melayani yang ada di dalam diri Rasul Paulus yang dia nyatakan kepada jemaat yang ada di Roma. Kemudian di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam kita juga sudah membaca di situ Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia memiliki jabatan rasul oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Berarti Rasul Paulus di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa jemaat yang ada di Roma juga merupakan bagian daripada pelayanannya dia, ya, bagian daripada pelayanannya dia. Walaupun dia tidak mendirikan jemaat di sana, walaupun dia belum pernah pergi ke Roma, walaupun dia tidak mengenal semua orang, ya, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-16, di situ ada sebagian kecil daripada jemaat yang di Roma yang mengenal dan dikenal oleh Rasul Paulus. Tetapi walaupun mereka masih asing satu dengan yang lain, tapi Rasul Paulus menunjukkan beban pelayanannya kepada jemaat yang ada di Roma. Ini adalah satu hal yang indah, ya. Ya, kadang-kadang kita juga di dalam doa syafaat kita juga berdoa mungkin bagi gereja-gereja di China, bagi gereja-gereja di Afrika, bagi gereja-gereja di seluruh dunia, ya, walaupun kita belum pernah pergi mengunjungi mereka. Ini merupakan satu hal yang indah. Di lain sisi kita juga melihat Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Kalau saudara ada Alkitab boleh membuka Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Di situ Rasul Paulus berkata, "Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku." Jadi Paulus merasa itu adalah satu pelayanan yang mulia karena dia dipanggil untuk jemaat bukan Yahudi. Dengan kata lain, Rasul Paulus menganggap dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan untuk gereja-gereja secara umum. Bukan hanya jemaat yang mengenal dia, bukan hanya gereja yang dia dirikan sendiri. Di lain sisi dia juga tidak mempunyai maksud untuk mendirikan gerejanya sendiri. Artinya dia bukan melayani jemaat supaya jemaat itu menjadi domba-domba penggembalaannya dia. Dia ingin agar supaya jemaat-jemaat sungguh-sungguh bisa mendapatkan
faedah daripada firman Tuhan, berkat daripada firman Tuhan. Dimanapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, dia selalu mengingat mereka. Dan juga kita melihat di sini Rasul Paulus bersyukur untuk mereka karena di sini dikatakan telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini adalah alasan yang indah bagi Rasul Paulus untuk bersyukur bagi jemaat yang ada di Roma. Jadi saya menganggap bahwa kebahagiaan jemaat itu merupakan kebahagiaan dia. Dan tantangan jemaat merupakan tantangan di dalam hidupnya juga. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena Allah yang kulayani, ya, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi di dalam ayat yang ke-8 Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengucap syukur untuk jemaat yang ada di Roma. Kemudian dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan bahwa dia selalu mengingat jemaat di dalam doa. Bahkan di sini dikatakan dia setia mendoakan jemaat yang ada di Roma. Tuhan boleh menjadi saksinya. Kita tahu kalau kita mengatakan kita mendoakan seseorang, ya, mungkin orang itu tidak akan tahu bahwa kita mendoakan dia. Tapi kalau seandainya kita mengatakan kita mendoakan seseorang, berarti Tuhan tahu, toh? Betul enggak? Tuhan pasti tahu. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-10 dikatakan, aku, ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melayani Allah, ya, dengan segenap hatinya. Dan Allah yang dia layani dengan segenap hati dalam pemberitaan Injil anaknya, itu boleh menjadi saksi Rasul Paulus bahwa setiap doa dia selalu mengingat akan jemaat yang ada di Roma. Istilah selalu di dalam bahasa Indonesia di sini sebenarnya juga bisa diterjemahkan sebagai tekun, ya. Dengan tekun, dengan senantiasa, setiap saat. Itu bukan berarti bahwa 24 jam dia berdoa terus untuk mereka, tetapi dia begitu tekun untuk mendoakan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya sebagai anak Tuhan, kita juga dikelilingi oleh banyak pendoa-pendoa yang selalu mengingat kita di dalam doa-doa mereka. Dan kita patut bersyukur karena kita mempunyai satu keluarga rohani yang demikian, sehingga kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi Rasul Paulus di sini dia katakan bahwa Tuhan boleh menjadi saksinya bahwa dia sungguh-sungguh mendoakan jemaat yang ada di Roma. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, Rasul Paulus berkata bahwa dia rindu untuk datang kepada jemaat yang ada di Roma. Dikatakan di sini, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, di sini sangat indah sekali Rasul Paulus menunjukkan tentang suatu hubungan timbal balik dan juga hubungan saling menguatkan. Itu adalah fungsi eksistensi gereja kita bersama. Nah, kita coba melihat di dalam ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah,
aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi Rasul Paulus dia mempunyai kerinduan untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Tetapi dia tidak bertindak sesuai dengan keinginannya. Dia mempunyai rencana, tetapi dia juga ingin datang kepada Tuhan terlebih dahulu, menanyakan kepada Tuhan apakah rencana itu sesuai dengan rencana Tuhan. Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang sangat indah, ya. Walaupun dia tahu bahwa mengabarkan Injil, melayani, mengunjungi jemaat itu adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Ya, itu sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tetapi sebelum dia bertindak, dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia ingin mendapatkan persetujuan daripada Tuhan. Jadi dia ingin pergi sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan cara Tuhan. Walaupun pada akhirnya kita melihat bahwa Rasul Paulus pada waktu dia pergi, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 sampai pasal 28, di sini kita menemukan bahwa Rasul Paulus pergi dalam situasi sebagai seorang tahanan. Ya. Nah, dia mempunyai kerinduan untuk pergi mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Ini adalah satu hal yang baik. Dia minta waktunya Tuhan, dia minta caranya Tuhan. Dan waktunya Tuhan, caranya Tuhan itu kadang-kadang berbeda dengan waktu kita, cara kita. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melayani dia ke tempat yang mungkin kita tidak ingin pergi, atau dalam situasi yang tidak sama dengan bayangan kita. Nah, Paulus mungkin tidak membayangkan dia akan pergi ke Roma dalam keadaan tertahan, ya, sebagai seorang tahanan, ya, di dalam kapal mengalami banyak sekali tantangan, kesulitan. Tetapi Rasul Paulus mempunyai jiwa yang demikian untuk taat kepada Tuhan. Dan di lain sisi kita juga melihat di sini, ya, makna daripada doa. Saya ingat seorang pendeta yang bernama Pendeta Moses Yu, ya. Dia mengatakan doa bukan mengubah kehendak Allah. Doa bukan memberitahukan kepada Allah apa yang ingin kita lakukan. Tetapi doa adalah mencoba berusaha untuk menjamah hati Allah. Berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Saya rasa ini adalah unsur yang sangat penting, ya. Doa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya kita tidak akan terlepas daripada berdoa, ya. Kita mempunyai kebutuhan di dalam keluarga kita mempunyai kebutuhan dalam meningkatkan hubungan suami istri, kita mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan hikmat di dalam membesarkan anak kita mempunyai kebutuhan untuk hikmat bagaimana mengatur segala talenta ataupun segala resources, ya, sumber-sumber daya yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan di dalam kehidupan kita sering juga berada di persimpangan jalan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu mengambil keputusan untuk jalan lurus atau ke kanan atau ke kiri. Dan kita sungguh-sungguh perlu bimbingan Tuhan. Tetapi ada dua macam orang berdoa. Orang macam yang pertama, mungkin dia sudah punya rencana. Dia sudah matang rencananya. Dia sudah siap melangkah. Doa hanya sebagai satu formalitas dia untuk datang kepada Tuhan, ya, untuk memberitahukan kepada Tuhan bahwa dia punya rencana ini, ya, seperti minta restu daripada Tuhan. Tetapi orang macam yang kedua adalah mungkin dia sungguh-sungguh sudah punya pikiran, sudah punya rencana, tetapi dia tidak berani menganggap itu sebagai suatu hal yang harus dia lakukan sebelum dia sungguh-sungguh yakin bahwa itu adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, memang untuk mengerti
apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, itu bukanlah sesuatu hal yang gampang, ya, bukanlah sesuatu hal yang gampang. Blackaby di dalam bukunya tentang experiencing God, dia pernah mengatakan ada 8 macam cara paling sedikit yang boleh menolong kita untuk mengerti kehendak Allah. Ya, kadang-kadang Allah memakai firman-Nya, kadang-kadang Allah memakai keadaan kita, kadang-kadang Allah memakai hamba Tuhan ataupun anggota jemaat yang dekat dengan kita, kadang-kadang Tuhan memakai anggota keluarga kita. Ya, Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk menolong kita. Tetapi kadang-kadang kita kurang sensitif dengan pimpinan Tuhan. Ya, kita kurang sensitif dengan pimpinan Tuhan sehingga kadang-kadang kita melalaikan akan kehendak Tuhan. Tapi kita melihat Rasul Paulus, ya, dia katakan, semoga dengan kehendak Tuhan aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Dia boleh merencanakan, ya, dia mungkin bisa saja bertindak, tetapi dia tidak melakukannya sampai cara Tuhan, yaitu dia pergi dalam keadaan sebagai seorang tahanan. Nah, itu adalah satu hal yang tidak gampang, ya, yang tidak gampang, tetapi satu hal yang sangat indah karena itu adalah cara Tuhan untuk memimpin kita. Dan kita kalau mengikuti cara Tuhan, kita akan sungguh-sungguh menggenapi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, bukan untuk menyelesaikan rencana kita sendiri, tetapi kehendak Allah yang kita selesaikan di dalam pelayanan kita. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Itu akhirnya Paulus pernah mengunjungi mereka nggak? Ya, di dalam pasal yang ke 27-28 dia sebagai tahanan di Roma. Iya. Ya, jadi ya itulah cara Tuhan, ya. Jadi dia ke Roma itu ya sebagai tahanan gitu. Dan jemaat bisa datang ke apa namanya, ke penjara. Dan penjara itu juga kelihatannya bukan penjara yang sangat ketat sehingga orang-orang tidak bisa mengunjungi dia gitu. Ada mungkin kemungkinan Paulus dapat kabar-kabar ini dari rekannya ya Pak ya, Aquila dan Priscilla itu yang asalnya dari Roma. Ya, ya. Jadi di dalam pasal-pasal yang ke-16 kita melihat ada beberapa orang yang dia kenal, ya, yang memberikan kabar tentang situasi yang ada di Roma. Betul, betul. Dia belum pernah ke sana tapi dia tahu situasi mereka. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-11, ya. Dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa dia rindu untuk mengunjungi mereka, ya. Kerinduan yang demikian, mengapa dia begitu rindu untuk mengunjungi mereka? Di dalam ayat yang ke-11 dimulai dengan istilah sebab, ya. Istilah sebab adalah kalimat yang menyambung ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya dia katakan, saya rindu untuk mengunjungi engkau. Saya ingin agar supaya pada akhirnya saya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Mengapa dia mengunjungi? Dia katakan, sebab aku ingin melihat kamu. Ya, dia melihat jemaat. Dia bukan hanya sekedar mengunjungi jemaat, dia bukan hanya sekedar melihat jemaat, tetapi tujuan dia melihat jemaat adalah untuk memberikan karunia rohani kepada mereka. Guna apa? Karunia rohani diberikan kepada mereka dengan tujuan agar supaya karunia itu boleh menguatkan mereka. Nah, kalau kita membaca buku-buku tafsiran,
karunia yang dimaksudkan di sini memang banyak penafsir mengatakan sangat tidak jelas apa itu. Tetapi dengan istilah menguatkan kamu, maka di situ kita melihat bahwa karunia yang diberikan kepada mereka adalah sesuatu karunia yang sungguh-sungguh dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari jemaat, sehingga mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, pertama-tama kita melihat di situ Paulus mengatakan dia ingin memberikan karunia kepada mereka. Ya, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-14 di situ dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, rasul juga merupakan salah satu penatua bagi jemaat pada gereja mula-mula. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus dia mengatakan dia ingin melihat mereka untuk memberikan karunia rohani, dan Tuhan memang memberikan hak ataupun kewajiban khusus kepada para rasul ataupun para penatua, sidang penatua pada waktu itu untuk memberikan penumpangan tangan kepada sidang jemaat. Sehingga melalui penumpangan tangan tersebut, Tuhan boleh memberikan karunia kepada jemaat yang ada di sana. Jadi Rasul Paulus, dia ingin ke sana supaya dia boleh juga memberikan karunia kepada mereka. Dan di sini dikatakan bahwa dengan demikian karunia ataupun kehadiran daripada Rasul Paulus itu juga boleh menguatkan mereka, ya. Saya rasa ini adalah satu hal yang sangat indah yang Rasul Paulus tunjukkan kepada kita tentang kerinduannya, tentang tujuan yang jelas, dan juga tentang bagaimana dia begitu mengutamakan ya jemaat Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Ini adalah satu hal yang indah, ya. Ya, saya sendiri sebenarnya juga punya rencana untuk mengunjungi gereja-gereja di tempat yang lain, tapi karena pandemik ya akhirnya sekarang tidak bisa pergi. Jadi juga hatinya merasa rindu sekali, kadang-kadang WhatsApp dengan mereka, kadang-kadang telepon dengan mereka. Selalu kita ingin agar supaya pandemiknya cepat-cepat berlalu sehingga kita boleh mengunjungi mereka lagi gitu. Amin ya. Gimana caranya supaya kita bisa sensitif dengan Tuhan? Ya, bagaimana caranya kita supaya bisa sensitif dengan Tuhan? Memang itu satu pertanyaan yang sangat indah, tetapi juga sangat tidak gampang untuk menjawab. Cuma begini ya, biasanya orang menggunakan hubungan di antara kita untuk melihat tingkat kesensitifan kita. Kalau suami istri hubungannya baik, ya, kalau suami istri hubungannya baik, biasanya kalau suami mau mengatakan sesuatu, dia melihat muka istrinya, dia akan membaca dan mengerti apakah istrinya mendukung dia atau tidak. Betul enggak? Betul. Ya, biasanya begitu. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, kita akan sangat sensitif dengan gerakan Roh Kudus di dalam hati kita. Tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dihalangi oleh sesuatu yang lain, apakah sesuatu yang lain itu mungkin sesuatu yang kita kejar di dalam hidup kita, baik itu berupa material, baik itu berupa nama baik, ataupun sesuatu yang boleh dikatakan sebagai berhala di dalam hati kita, maka kita akan lebih sensitif terhadap sesuatu yang lain itu daripada gerakan Roh Kudus di dalam hati kita.
Ya, seperti Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, kalimat selanjutnya apa? Di situ Itu hatimu. hatimu berada. Kan begitu ya. Jadi kecenderungan hati kita, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu akrab, kecenderungan hati kita akan selalu merenungkan firman Tuhan, akan selalu terbuka untuk gerakan Roh Kudus. Sehingga kita juga gampang untuk menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Kira-kira jelas ya kalau begini? Ya, Ya. ya Pak. Nah, Thank you. terima kasih. Ya, jadi kita melatih hubungan kita dengan Tuhan. Ya, baik. Kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-12 ya. Jadi ayat yang ke-11 dia katakan dia ingin mengunjungi mereka sebab dia ingin melihat mereka. Ya, mengapa dia ingin melihat mereka? Supaya dia boleh memberikan karunia kepada mereka. Ya, jadi melalui memberikan karunia kepada mereka, mereka dikuatkan katanya. Lalu bagaimana mereka dikuatkan katanya? Lalu di dalam ayat yang ke-12 mengatakan yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi yang dimaksudkan dengan menguatkan jemaat dikuatkan adalah bahwa mereka setelah datang mereka boleh saling menghibur satu dengan yang lain. Nah, tentunya hiburan yang mereka peroleh di sini adalah hasil daripada komunikasi atau diskusi atau sharing di antara mereka. Ya, ini adalah satu hal yang indah. Paulus mendapatkan kabar tentang jemaat yang ada di Roma, mungkin dari Aquila atau Priscilla atau dari yang lain-lain, mungkin juga karena ada kayak Timotius dan sebagainya yang selalu memberikan hubungan komunikasi dengan mereka, ataupun saudara sekalian ya dari jemaat-jemaat lain yang datang ke tempat Paulus dan sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya Paulus sudah berada di tengah-tengah mereka, maka mereka boleh saling sharing satu dengan yang lain. Men-sharingkan pengalaman mereka, memberitahu kepada mereka tentang pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi, kemudian bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Ya, kemarin kami menerima satu telepon WhatsApp dari Indonesia. Dia mengatakan mamanya yang berumur 90 tahun kena COVID akhirnya tanpa proses pengobatan sembuh sendiri. Wah, itu luar biasa ya. Itu berarti Tuhan sungguh-sungguh melindungi beliau dan menjaga beliau dalam umur yang begitu tinggi, masih tetap dipelihara oleh Tuhan, memiliki daya tubuh yang kuat, memiliki imun sistem yang begitu baik, sehingga walaupun ada virus COVID yang sangat menakutkan ini di dalam tubuhnya, tetap bisa sembuh sehingga dia sekarang mempunyai daya tahan melawan COVID itu katanya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi dengan sharing yang demikian kita juga bersyukur dan ikut merasakan sukacita, ikut merasakan terhibur, ikut dikuatkan bahwa Tuhan kita memang bekerja di dalam hidup kita gitu ya. Jadi saudara, kita kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita juga boleh men-sharingkan akan pengalaman kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, saya juga rindu agar supaya grup WhatsApp kita juga merupakan tempat atau suatu platform di mana kita boleh saling men-sharingkan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa saling menguatkan dan saling terhibur satu dengan yang lain. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu terhalang. Dia terhalang, tidak bisa datang. Dia katakan, aku ingin datang kepadamu agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah
seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi ayat sebelumnya dia katakan dia ingin datang kepada mereka supaya dia memberikan karunia kepada mereka. Supaya dia dapat menguatkan jemaat. Supaya dia juga dapat mendengarkan sharing daripada jemaat tentang iman mereka. Dan dia boleh men-sharingkan imannya kepada mereka. Sehingga mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menghibur satu dengan yang lain. Lalu di dalam ayat yang ke-13, dia ada tujuan yang lain lagi. Yaitu dia ingin menemukan buah di antara jemaat yang ada di Roma. Nah, pertanyaan kita adalah apakah yang dimaksudkan dengan buah di dalam ayat yang ke-13 ini, ya? Apakah yang dimaksudkan dengan buah di dalam ayat yang ke-13 ini? Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa istilah buah bisa merupakan hasil pelayanan umat percaya. Suatu kesetiaan jemaat di dalam melayani, kemudian mendatangkan hasil di dalam pelayanan. Ya, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15 mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam Dia. Berarti kita menghasilkan pelayanan-pelayanan yang berasal dari Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan, yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Karena kita mempunyai hubungan sebagaikan ranting dengan pokok, ya. Jadi kalau kita ingin berbuah, maka ranting ini tidak boleh terlepas daripada pokok. Hubungan kita dengan Tuhan itu penting sekali. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak jelas atau masalah, bahkan kalau sampai terputus, maka kita tidak dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi buah yang pertama adalah hasil pelayanan kita. Buah yang kedua mungkin adalah pertobatan jemaatnya. Paulus mengatakan seperti di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi Paulus melayani di jemaat-jemaat lain di banyak tempat, dan dia melihat bagaimana melalui pelayanan Injil banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ini juga merupakan buah yang Paulus temukan di dalam kehidupannya. Lalu kalau kita melihat di dalam Kolose, ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang sudah sampai dari ayat yang ke-4 dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu, ya, dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah, ya. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Injil itu berbuah? Nah, kita tahu Injil tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk mengubah hidup manusia dari orang berdosa menjadi anak Allah. Jadi dari orang yang tidak mempunyai pengharapan menjadi orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jadi daripada menjadi hamba dosa dikuasai oleh si jahat menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah, seperti Paulus, hamba Tuhan yang boleh dipakai oleh Tuhan. Jadi itu adalah buah yang dapat kita alami di dalam
pekabaran Injil. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi tadi di pertama dikatakan Injil berbuah. Kemudian di sini dikatakan juga setelah kita ditobatkan, setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita hidup sebagai anak Tuhan, dikatakan ayat yang ke-9 10 dikatakan kita harus bertumbuh sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan dan sehingga kita memberikan buah dalam pekerjaan baik kita. Jadi orang Kristen juga berbicara tentang pekerjaan baik, cuma sedikit berbeda dengan agama lain. Ya. Agama lain mereka mengandalkan perbuatan baik untuk selamat. Orang Kristen adalah mengandalkan karunia Allah, anugerah Allah untuk selamat. Kemudian setelah kita diselamatkan, kita menghasilkan perbuatan baik. Jadi kalau boleh kita katakan keselamatan berada di tengah-tengah. Jadi agama lain perbuatan baik adalah sebelum seseorang mendapatkan keselamatan. Dan perbuatan baik adalah cara untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi orang Kristen, kita tidak mengandalkan perbuatan baik kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita menghasilkan perbuatan baik setelah kita diselamatkan. Nah, itu juga merupakan buah yang ada di dalam kehidupan Kristiani kita. Jadi Rasul Paulus dia ingin menemukan buah yang ada di jemaat Roma, walaupun di sini tidak dijelaskan buah yang bagaimana, tetapi dikatakan kalau kita melihat daripada yang dikatakan bangsa bukan Yahudi yang lain, kita melihat juga Rasul Paulus menunjukkan tentang menemukan buah pertobatan, juga menemukan buah perbuatan baik yang ada di jemaat yang lain. Ya. Kemudian kalau kita melihat Yakobus, ya, coba kita membuka Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi di sini kita melihat bukan hanya perbuatan baik, tetapi hikmat juga akan menolong kita berbuah. Dan orang yang menaburkan damai, ya kita ingin menjadi anak pendamai antara Tuhan dan manusia dan antara manusia dengan manusia. Kita selalu berdoa agar supaya Tuhan memakai kita, supaya kita menjadi pendamai, ya baik bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, baik bagi rekan-rekan kerja, baik antara majikan dan pekerja ataupun di dalam keluarga kita sendiri. Kita rindu agar supaya kita mengadakan damai, ya, kita menjadi pendamai. Dan dikatakan di sini kita akan menghasilkan buah-buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Ya. Wah, ada kebenaran Tuhan ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau saudara mempunyai hati untuk menjadi pendamai, mungkin saat ini saudara masih belum melihat hasilnya, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan akan memakai saudara. Dikatakan di sini, tetapi hikmat yang dari atas. Kita berdoa terus, minta Tuhan memberikan kita hikmat agar supaya kita sungguh-sungguh menjadi pendamai di dalam hidup kita. Ya, dan kalau kita
sudah menerima hikmat Tuhan, kita akan melihat bahwa buah kebenaran Allah akan ditaburkan di dalam usaha kita mendamaikan antara satu dengan yang lain. Kebenaran itulah yang akan menolong kita menciptakan hubungan yang indah. Kebenaran dari Allah itulah yang akan menolong kita untuk memurnikan hubungan kita. Sehingga adanya suatu hubungan yang transparan, adanya suatu penerimaan yang murni, penerimaan yang tulus, penerimaan yang terbuka, sehingga hubungan itu menjadi satu hubungan yang tidak lagi terhalangi oleh siasat si jahat ataupun oleh unsur-unsur yang tidak menyenangkan Allah. Nah, itulah kebenaran akan ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, saya rasa hari ini saya akan sharing sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tadi itu Kolose 1 ayat 6, Pak ya. Ya, Kolose pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Ya, Oh ya, masih. ya. Dan yang terakhir ini Yakobus pasal 3, 17 dan 18. Ada lagi pertanyaan? Apakah buah yang ditunjukkan oleh seseorang itu bakalan sama persis dengan orang lain, atau setiap orang punya keunikannya sendiri? Ya, saya percaya kalau buah keselamatan itu sama ya, karena itu buah dari Injil. Cuma memang kadang-kadang buahnya kita bisa lihat, kadang-kadang kita menginjili seseorang lebih gampang, ada yang lebih sulit ya. Ada yang buah kita tanam pohon aja, kadang-kadang pohon yang sama buahnya lain-lain ya. Ya, itu. Tapi kalau seandainya buah perbuatan itu bisa berbeda-beda, saya percaya, karena itu bisa sesuai dengan karunia seseorang, bisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya, di dalam perbuatan baiknya. Jadi nggak perlu dibanding-bandingin. Ya, jangan. Yang kalau kita membanding-bandingin itu sesuatu yang sangat-sangat akan merugikan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Juga nggak perlu minder kalau lihat orang lain. Waduh. Betul. Levelnya expert. Ya, betul. Saya rasa ini peringatan yang baik ya. Kita tidak perlu melihat orang lain. Ya, belajar dari orang lain perlu ya, tapi jangan sampai melihat kalau seandainya ada orang yang mungkin lebih menghasilkan lebih banyak buah lalu bisa menjadi sesuatu perasaan minder, itu sesuatu siasat si jahat untuk membuat kita down, membuat kita putus asa, membuat kita menyerah gitu. Itu sesuatu yang sering dilakukan oleh si jahat di dalam hidup orang percaya. Bagus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu tadi ranting yang putus dari pokok anggur itu, bukan berarti ranting itu nggak bisa disambung lagi kan, Pak? Kalau kita sampai ke pasal 9, 10, 11 di situ akan secara khusus membicarakan. Tapi kalau di dalam Yohanes pasal yang Tuhan Yesus berbicara tentang ranting, kalau sudah terputus itu tidak ya, karena dikatakan buah ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong kemudian dibuang. Ya, itu. Loh, kalau kayak ranting itu kan kayak misalkan kayak hubungan kita, misalkan hubungan pribadi kita masing-masing, misalnya salah satu kita mungkin siapa gitulah ya, itu hubungannya kayak tadi bilang bagaimana sensitif gitu, kayak pertanyaan liming. Nah itu misalkan lagi hubungan kita jauh gitu sama Tuhan, berarti itu bukan berarti ranting kita putus kan?
Oh, bukan. Ya, kita percaya bahwa setelah kita diselamatkan, selamanya kita diselamatkan. Ya, dalam pasal ke-8 di situ kita akan juga melihat 7-8 akan melihat tentang justification dan sanctification, yaitu pembenaran dan pengudusan. Pembenaran itu adalah satu titik pada waktu kita percaya kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan disatukan. Itu tidak akan hilang. Tetapi pengudusan itu merupakan satu proses. Dari titik kita diselamatkan sampai kepada kepemuliaan kita serupa dengan Tuhan, itu adalah pengudusan proses. Nah, proses itu bisa turun naik. Jadi kalau kita waktu tidak berbuah, sebenarnya di sini, daerah sini. Tapi kan ada beberapa orang mungkin kalau dibilang, oh udah ada tadi dibilang apa, sudah diselamatkan. Ya turun naiknya itu kebanyakan turun nanti. Jadi itu baru aku udah diselamatkan kok. Jadinya turun terus dia bilang. Ya, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 di situ dikatakan kita seperti membangun rumah. Ya. Dan kemudian pekerjaan kita diuji dengan api. Jadi kalau seandainya hidup kita naik terus, itu seperti membangun dengan apa? Permata, dengan emas ya. Kemudian semakin dibakar semakin murni. Tapi kalau perbuatan kita turun terus, itu seperti membangun dengan kayu, jerami. Kalau dibakar, hangus. Jadi ayat terakhir mengatakan kita tetap masuk surga, tetapi tanpa mendapatkan upah. Seperti orang yang habis hangus terbakar gitu. Oh berarti jadi nanti hitungannya kalau orang itu nanti di sana di surga bakal diurusin di sana gitu. Ya, Tuhan akan, walaupun sekarang juga kita kadang-kadang ada resikonya. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, ada resiko daripada Tuhan. Tapi nanti pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, ya di situ ada takhta Tuhan. Dan di situ ada kambing dan domba. Ya, ada bagian untuk orang yang tidak percaya, ada penghakiman untuk bagian orang yang percaya. Di situ nanti akan diselesaikan Tuhan. Ya. Nah, tadi saya singgung tentang pasal 9, 10 dan 11 dikatakan orang Yahudi dulu adalah ranting yang melekat pada pohon zaitun, kemudian karena tidak percaya ditebang dan kita dicangkokkan ke dalam pokok itu. Tapi satu hari mereka akan kembali. Nah, sampai di sana kita akan lebih detail ya. Oke. Ya, nanti pasal 9 sampai 11 kita akan lebih detail untuk bicara soal ini.